pelajaran langsung dia pindah ke saya. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Oh iya, ada apa nih? Vivi, saya mau curhat nih Bu. Rasanya sudah nggak nyaman aja perasaan. Oh iya Nita, sudah beberapa hari ini terlihat Nita sudah tidak biasa seperti sekarang ini. Sering murung dan tidak bersemangat. Ada apa? Apa bisa Ibu Vivi bantu? Iya Bu Vivi, saya butuh teman curhat dan diskusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu. Terima kasih ya Bu Vivi sudah bisa menjadi teman curhat saya. Terima kasih juga Bu Vivi sudah sering meluangkan waktu untuk membantu saya. Tapi sekarang Bu Vivi tidak sibuk kan? Tidak sibuk Nit, saya senang membantu Nita. Apa nih yang bisa saya bantu Nit? Dan juga apa yang ingin Nita capai dari diskusi kita hari ini? Begini Bu Vivi, saya hanya ingin mendapat solusi mengenai permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oh begitu. Terus ada lagi Nita yang ingin Nita sampaikan atau yang ingin Nita diskusikan dengan saya? Kebetulan nih Nit, saya punya banyak waktu luang hari ini dan tidak ada pekerjaan nih dan pemeriksaan tugas-tugas juga sudah selesai. Alhamdulillah, saya juga sangat mengharapkan hari ini Bu Vivi ada waktu. Begini Bu, saya merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi yang sedang saya hadapi saat ini. Saya tidak tahu berbuat apa lagi karena hal ini sudah mengganggu saya. Oh begitu Nita, silahkan Nita cerita apa yang terjadi dengan Nita dan ceritakan permasalahan yang sedang Nita hadapi. Semoga saya bisa membantu Nita karena akhir-akhir ini saya melihat Nita sering murung. Di sekolah sudah tidak bersemangat lagi. Begini Bu Vivi, saat ini saya merasa tidak enak hati dengan kepala sekolah kita. Nggak enak bagaimana nih? Apa yang membuat Nita tidak enak dengan ibu kepala sekolah? Biasanya Nita dekat dengan ibu kepala sekolah dan biasa saja dengan beliau. Begini Bu Vivi, kemarin ini saya ketemu ibu kepala sekolah dan ibu menegur saya untuk menghadap beliau. Ibu kepala sekolah menegur saya karena hasil dan dari supervisi saya memiliki sikap saya kurang tepat mengenai proses belajar di kelas, sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah. Maksud Nita, ibu kepala sekolah menegur Nita karena hasil laporan dari pengawas, tetapi saya lihat supervisi Nita di kelas sudah bagus karena proses belajar mengajar sudah ada interaksi komunikatif antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa aktif mengikuti diskusi kelas. Semua berjalan dengan baik. Saya lihat semua berjalan dengan baik dengan proses pembelajaran Nita. Iya Bu Vivi, saya sudah berusaha. Saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa saya tidak menggunakan media pembelajaran yang dipermasalahkan pengawas karena tidak menggunakan buku teks. Sedangkan saya menyusun RPP kan tidak mencantumkan media pembelajaran di sumber belajar. Beliau mempermasalahkan dan mempertanyakan kenapa tidak ada media pembelajaran. Saya tidak maksud tidak hormat Bu, ketika setelah supervisi saya menyampaikan bahwa saya tidak menggunakan media pembelajaran karena ketika pembelajaran tidak selalu media pembelajaran sebagai sumber belajar dan saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Karena saya membela diri seperti itu, kepala sekolah menjadi tersinggung dan alasan saya tersebut dan mengadukan saya ke pengawas Bu. Begitu Nita. Sekarang saya mau bertanya dengan Nita. Bagaimana Nita bisa berpikir seperti itu? Bisakah Nita menceritakan kronologi yang terjadi saat itu sehingga kepala sekolah itu merasa tersinggung dengan perkataan Nita? Padahal Nita melakukan pembelajaran yang telah sesuai dengan kurikulum yang ada. Saya sih spontan menjawab pertanyaan dari beliau karena saya merasa tidak salah dan tidak terima dari masukan dari kepala sekolah. Saya emang sering seperti itu. Bila ada yang tidak berkenan, saya akan spontan menjawab dengan pembelaan diri, tetapi bukan bermaksud tidak hormat dengan beliau. Berarti Nita ini bermasalah dengan menahan emosi ketika merasa disalahkan. Bukan begitu Nita? Iya sih Bu, kadang seperti itu. Baik Nita. Lalu kesulitan apa lagi yang ingin Nita
Nita ceritakan kepada saya hingga bisa mengurangi beban dan yang Nita rasakan atau mengurangi ketidaksemangatan Nita untuk datang ke sekolah. Iya Bu Vivi, saya ingin kembali baik lagi dengan kepala sekolah. Saya nggak enak terus dengan kepala sekolah, kan membuat saya nggak nyaman Bu. Dan saya ingin dibolehkan memakai berbagai sumber belajar seperti PPT atau video, jadi tidak terpaku pada satu sumber belajar aja. Dan saya ingin Pak Pengawas dapat memaklumi ini dan memberikan kebebasan saya menggunakan berbagai variasi sumber belajar yang sesuai dengan materi ajar tanpa harus selalu menggunakan buku teks. Maunya seperti itu sih Bu. Begitu. Bagaimana dengan RPP dan LKPD-nya Nita? Saya selalu membuat RPP dengan LKPD juga Bu Vivi. Jadi semua kelengkapan di pembelajaran saya sudah buat sendiri Bu. Oh, berarti Nita sudah melengkapi semua perangkat pembelajaran ya? Iya Bu. Kalau begitu, saya mau bertanya kepada Nita, apa yang kira-kira yang sudah Nita lakukan untuk mengontrol emosi? Yang mungkin bisa jadi datangnya secara tiba-tiba pada diri Nita. Situasi yang berbeda dan apa saja sudah Nita lakukan untuk memperbaiki, dan bagaimana cara Nita mengkomunikasikan keinginan Nita tersebut? Seperti itu Nita. Saya biasanya untuk mengontrol emosi saya yaitu mencoba untuk tenang, menghibur diri, melakukan aktivitas yang positif seperti jalan-jalan, mendengar musik, dan terkadang menghibur diri dengan berkata positif dalam hati dan menarik nafas dan istighfar. Tetapi untuk menghadapi kepala sekolah dan pengawas itu meminta maaf, saya perlu mengumpulkan keberanian dulu Bu Vivi, tetapi saya mau melakukannya. Oh, berarti Nita harus mengumpulkan keberanian dulu ya, bukannya Nita dekat dengan beliau. Ya, walaupun dekat Bu, tetapi permasalahan ini lebih banyak formalita. Jadi saya juga tidak ingin mendapatkan teguran dari kepala sekolah Bu. Oh, betul juga ya Nita. Jadi Nita menjaga hubungan antara kepala sekolah dengan bapak pengawas agar tetap baik. Begini ya Nita, dari beberapa hal yang telah Nita sampaikan ke saya tadi, mana yang menurut Nita yang paling merupakan prioritas utama yang akan Nita selesaikan terlebih dahulu? Melihat dari jabaran yang Nita sampaikan tadi ke saya, komponen mana saja yang akan Nita jadikan prioritas utama untuk melihat situasi dan kondisinya? Pasti memiliki prioritas untuk pengerjaannya. Kira-kira mana yang akan Nita sampaikan terlebih dahulu? Yang pertama saya akan menemui kepala sekolah. Oh ya, terus selanjutnya? Kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan langsung mengatakan kepada beliau untuk mempertemukan saya kepada pengawas atau istilahnya sebagai fasilitator Bu, di mana memfasilitasi mempertemukan saya dengan pengawas, dan kemudian saya akan meminta maaf dan tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Seperti biasa tidak ada permasalahan sama sekali. Sebenarnya saya tidak ada maksud apa-apa terhadap masalah ini. Oh, berarti berikutnya apa yang akan Nita lakukan agar satu permasalahan dapat teratasi? Yang kedua, saya akan mendiskusikan kepada kepala sekolah mengenai referensi media belajar yang saya gunakan yang tersedia di lingkungan belajar di sekolah kita, agar apa yang saya lakukan pada proses belajar dapat diterima dengan baik dan saya tetap mengacu kepada kurikulum, bukan seenaknya saja, karena saya selalu mempertimbangkan KD-nya. Kira-kira selain bertemu dengan kepala sekolah, ada nggak rencana Nita yang lain? Ada Bu, saya sedang mencoba mengasah kemampuan saya dalam menulis artikel. Dengan pengalaman saya mendidik, saya ada keinginan menceritakan mengenai menjadi guru pada abad 21 milenial ini Bu, karena kita tahu Bu, anak-anak dapat belajar dengan berbagai sumber belajar, tapi guru tetap bertugas sebagai seorang pendidik. Apalagi peran guru pada abad 21 ini ingin saya tuangkan dalam tulisan. Jadi ini semua sudah saya rencanakan jauh hari. Menurut Vivi, rencana saya bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Apa maksudnya menulis dalam artikel dalam situasi yang ada yang baik kita hadapi saat ini? Lalu apa Nita merasa lebih baik lagi?
Apa dengan menulis dapat membantu Nita? Iya Bu, dengan menulis saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Kemudian saya sedang mencari teori-teori yang relevan mengenai keadaan yang sedang saya hadapi ini. Jadi apa coba Nita ceritakan kembali apa yang akan Nita lakukan? Hmm, saya akan lakukan pertama, saya akan menjadwalkan bertemu dengan kepala sekolah, meminta maaf, menjelaskan situasi sekolah, situasi yang terjadi pada saat supervisi Bu, dan meminta beliau supaya saya dapat bertemu dengan pengawas. Lalu saya meminta maaf dengan pengawas, kemudian meminta bimbingan beliau supaya dalam pembelajaran agar saya lebih terarah seperti itu Bu. Pintar. Selanjutnya? Selanjutnya saya akan komunikasi mengenai penyiapan perangkat pembelajaran dan melengkapi segala sumber belajar yang digunakan dalam membuat kolom tentang pembelajaran selanjutnya itu. Bagus sekali Nita. Saya setuju sekali dengan Nita. Sekarang apa yang ingin Nita capai dari pembicaraan kita pada saat ini? Lalu saya mau tahu nih komitmen Nita, apa yang akan Nita lakukan untuk menjalankan rencana Nita ke depannya terkait dengan kegiatan menulis. Apa yang Nita lakukan? Yang pertama Bu, saya akan membuat jadwal ketemu dengan kepala sekolah. Lalu saya ingin mengagendakan apa hari ini juga. Baik, bagus. Selanjutnya apa kira-kira yang akan Nita lakukan lagi? Ya Bu Vivi, saya akan menemui kepala sekolah dulu Bu. Terus? Rencana saya ingin meminta bantuan Bu Vivi untuk menemani kepala sekolah dan membantu saya melaksanakan komitmen saya. Baik Nita, kalau begitu saya akan menemani Nita menemui kepala sekolah. Terima kasih banyak Bu telah membantu saya mencarikan solusi mengatasi masalah yang saya hadapi. Sama-sama Nita, tetap semangat, terus berjuang, jangan pernah patah semangat ya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan